Jika Anda pernah merasakan kegelisahan yang tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang berubah dalam hubungan Anda tanpa bukti yang jelas, tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan bisa membantu Anda memahami semuanya. Tertarik? Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan dan menyukai video ini. Bukan untuk saya, tetapi untuk Anda. Memahami bagaimana hubungan dan psikologi manusia bekerja adalah perlindungan terbaik agar Anda tidak melewatkan tanda-tanda halus yang sering diabaikan banyak pria sampai semuanya terlambat. Inilah kenyataannya. Banyak pria percaya bahwa pengkhianatan atau perselingkuhan terjadi secara tiba-tiba, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Namun, perilaku manusia tidak bekerja seperti itu. Semuanya cenderung berkembang secara bertahap dan terstruktur. Hampir setiap perubahan emosional meninggalkan jejak, pola kecil yang nyaris tak terlihat, perubahan halus dalam perilaku atau suasana hati yang muncul jauh sebelum kebenaran menjadi jelas. Masalahnya adalah, ketika seorang pria mencintai dengan dalam, pikirannya berusaha merindungi hubungan tersebut. Ia mulai mencari alasan. Mungkin dia stres, sibuk, terganggu, atau kewalahan. Tetapi daya tarik, kerahasiaan, dan jarak emosional selalu meninggalkan tanda dalam perilaku. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan pasangan dan individu, satu pola terus muncul berulang kali. Ketika seorang wanita mulai berinvestasi secara emosional atau romantis pada orang lain, dia hampir tidak pernah mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, perilakunya mulai berubah secara halus, seringkali membingungkan pasangannya. Bukan karena dia ingin menyakiti, tetapi karena manusia sangat terampil dalam memisahkan emosi mereka. Seseorang masih bisa mencintai pasangannya sambil diam-diam mengalihkan energinya ke tempat lain. Konflik batin ini sering memunculkan rasa bersalah, mudah tersinggung, dan jarak emosional. Seiring waktu, perasaan tersebut mulai terlihat dalam perilaku sehari-hari. Bagian yang berisiko adalah banyak pria tidak mengenali tanda-tanda awal ini. Mereka mengabaikan atau merasionalisasikannya, hingga perubahan kecil berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebagian besar pria merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Itulah yang ingin saya bantu Anda pahami hari ini. Ini bukan tentang tuduhan atau paranoia, melainkan tentang pola psikologis yang sering muncul ketika fokus emosional seorang wanita mulai bergeser dari hubungan. Saat Anda mulai mengenalinya, Anda berhenti menebak dan mulai melihat kenyataan apa adanya. Tanda pertama seringkali mengejutkan pria. Hal ini sangat halus dan terjadi perlahan, begitu perlahan hingga sering diabaikan. Energinya terhadap Anda mulai berubah, bukan secara drastis, tetapi sedikit demi sedikit, seperti cahaya yang meredup. Percakapan menjadi lebih singkat dan kurang hidup. Rasa ingin tahu yang dulu ia tunjukkan terhadap hari Anda mulai berkurang. Disinilah banyak pria terjebak. Mereka berpikir solusi terbaik adalah berusaha lebih keras, mengirim lebih banyak pesan, merencanakan lebih banyak, atau memberi lebih banyak perhatian. Namun, psikologi menunjukkan bahwa ketika energi emosional seseorang mulai mengalir ke tempat lain, energi itu secara alami akan terbagi. Bayangkan energi emosional seperti baterai. Ketika minat mulai mengarah pada orang baru, energi dalam hubungan yang ada perlahan berkurang. Itulah sebabnya tanda pertama sering terasa seperti jarak emosional. Dia mungkin masih berbicara dengan Anda, menghabiskan waktu bersama, bahkan tertawa. Tetapi di balik permukaan, ada sesuatu yang berubah. Kehangatannya terasa berkurang, kasih sayangnya tidak lagi spontan, dan antusiasmenya sedikit memudar. Bukan berarti dia tidak menyukai Anda, tetapi perhatiannya, yang menjadi inti dari ketertarikan, perlahan dialihkan. Hal yang paling membingungkan bagi pria adalah apa yang sering terjadi berikutnya. Munculnya iritasi. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak menjadi masalah, kini mulai mengganggunya. Kehadiran Anda mungkin terasa seperti gangguan. Lelucon tidak lagi memberikan efek yang sama, dan Anda mulai bertanya, mengapa dia terasa menjauh? Inilah kenyataan yang sering tidak disadari. Ketika seseorang mengalami konflik emosional, otak secara alami menciptakan jarak untuk mengurangi rasa bersalah. Jarak ini sering muncul sebagai sikap dingin, ketidaksabaran, atau ketidakpedulian yang halus. Banyak pria merespons dengan mencari kedekatan, berharap itu memperbaiki hubungan. Tetapi kedekatan saja tidak menyelesaikan akar masalah.
Yang benar-benar membantu adalah memahami perilakunya. Dan ketika perhatian emosional seorang wanita mulai berpindah, pola lain biasanya ikut muncul. Pola yang jelas, tetapi sering disalahartikan. Dunianya mulai terasa lebih tertutup. Tentu saja, setiap orang membutuhkan ruang pribadi. Tetapi ada perbedaan antara privasi yang sehat dan privasi yang menandakan jarak emosional. Awalnya, hanya hal-hal kecil. Meletakkan ponsel terbalik, cepat menghapus pesan, atau memberikan jawaban yang lebih singkat dan terburu-buru. Secara terpisah, ini mungkin terlihat biasa saja. Namun, yang penting adalah polanya. Ketika perhatian mulai beralih, otak secara naluriah melindungi koneksi baru tersebut, kadang tanpa disadari, menciptakan semacam gelembung pelindung di sekitarnya. Anda mungkin melihat dia menjadi lebih berhati-hati dengan ponselnya. Jika Anda datang tiba-tiba, dia mungkin langsung menguncinya. Dia juga bisa mulai menghindari pertanyaan tentang dengan siapa dia berbicara. Disinilah banyak pria mulai meragukan diri sendiri, meyakinkan diri bahwa mereka hanya terlalu berpikir, tidak ingin terlihat tidak percaya diri, lalu mengabaikan firasat mereka. Padahal, insting ada karena suatu alasan. Pikiran Anda terus menangkap sinyal halus, nada suara, bahasa tubuh, dan perubahan energi emosional. Ketika sinyal tersebut tidak lagi selaras dengan kedekatan sebelumnya, otak mulai mencari penjelasan. Penting untuk dipahami bahwa kerahasiaan tidak selalu berarti menyembunyikan tindakan tertentu. Seringkali, itu tentang melindungi koneksi emosional baru. Dalam psikologi, ini disebut kompartementalisasi emosional. Indikator halus namun kuat bahwa perhatian dan loyalitas mungkin mulai bergeser. Begini cara kerjanya. Ketika seseorang terlibat secara emosional dengan orang lain, pikirannya memisahkan berbagai aspek kehidupannya agar tidak saling bertabrakan. Di satu sisi ada hubungan saat ini, dan di sisi lain, ada koneksi baru yang terasa menarik dan menyenangkan. Untuk menjaga keduanya tetap terpisah, batasan mulai terbentuk, privasi meningkat, rutinitas sedikit berubah, dan percakapan yang dulu terbuka mulai terasa lebih tertutup. Seiring waktu, perilaku lain sering muncul, dan ini seringkali paling membingungkan bagi pria. Alih-alih hanya menjauh, dia mungkin mulai menjadi lebih kritis. Hal-hal kecil yang dulu tidak penting, kini terasa mengganggu baginya. Komentar seperti, apakah kamu sudah berubah, atau kamu tidak lagi memahami aku, mulai muncul. Banyak pria mencoba memperbaiki situasi dengan menganalisis perilaku mereka dan mencari persetujuan. Namun, dari sisi psikologis, otak sedang berusaha mempertahankan dua realitas yang bertentangan, kesetiaan pada pasangan dan ketertarikan pada sesuatu yang baru. Untuk mengurangi ketegangan ini, otak mulai fokus pada kekurangan dalam hubungan, sebuah proses yang dikenal sebagai disonansi kognitif. Akibatnya, ketidaksempurnaan tampak lebih besar dari kenyataan. Dialog batinnya perlahan berubah dari hubungan ini penting menjadi ada yang tidak berjalan dengan baik di sini. Meskipun kritik yang sehat adalah hal normal, ketika kritik menjadi konstan, menyakitkan, dan tanpa solusi, itu sering menandakan adanya jarak emosional. Banyak pria merespons dengan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali kedekatan. Tetapi hal ini jarang berhasil memperbaiki jarak tersebut. Kemudian muncul tanda terakhir yang paling halus, pergeseran prioritas. Waktu, perhatian, dan energi emosional selalu menunjukkan apa yang benar-benar penting bagi seseorang. Dia mungkin terlihat lebih sibuk, lebih sering membatalkan rencana, atau tampak tidak fokus bahkan saat bersama Anda. Perubahan sebenarnya bukan hanya pada jadwalnya, tetapi pada kehadirannya. Percakapan terasa dipaksakan, respons menjadi lebih singkat, dan hubungan yang dulu terasa alami, kini membutuhkan usaha. Perubahan halus ini sering menciptakan kecemasan dalam diri pria, perasaan bahwa hubungan perlahan memudar. Ketika perhatian emosional berpindah, hubungan bisa mulai terasa seperti kewajiban, bukan prioritas. Bukan karena niat buruk, tetapi karena pikiran secara alami tertarik pada hal yang baru, menarik, dan memuaskan. Itulah sebabnya 4 pola ini, jarak emosional, kerahasiaan, peningkatan kritik, dan perubahan prioritas, sering muncul bersamaan. Inilah poin pentingnya. Satu tanda saja bisa disebabkan oleh stres, tekanan hidup, atau dinamika normal dalam hubungan. Namun, ketika beberapa tanda muncul sekaligus, psikologi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Tujuannya bukan untuk membuat Anda paranoid atau tidak percaya, tetapi untuk membangun kesadaran diri. Pria yang memahami perilaku manusia tidak mengabaikan insting mereka. Mereka mengamati pola, berkomunikasi dengan jelas,
Dan yang terpenting, menjaga harga diri mereka. Karena posisi terkuat yang bisa Anda miliki adalah kejelasan, bukan ketakutan atau penyangkalan, tetapi pemahaman yang jernih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jika ini memberi Anda sedikit wawasan, berlangganan dan sukai video ini. Semakin Anda memahami psikologi hubungan, semakin sedikit kebingungan dan keraguan yang mengendalikan hidup Anda, dan semakin kuat serta percaya diri Anda dalam setiap hubungan yang Anda bangun. Kebenarannya adalah, hubungan tidak dibangun atas dasar keberuntungan, tetapi atas kesadaran diri, jarak emosional, kerahasiaan, kritik, dan perubahan prioritas adalah tanda, bukan tuduhan. Mengenalinya sejak dini tidak membuat Anda mengontrol atau paranoid. Justru memberi Anda kejelasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia. Saat Anda memahami pola-pola ini, Anda berhenti menebak, berhenti meragukan diri sendiri, dan mulai melindungi energi emosional serta harga diri Anda. Hidup terlalu singkat untuk mengabaikan insting atau membiarkan kebingungan mengendalikan kebahagiaan Anda. Keadaan paling kuat untuk bertindak adalah kesadaran yang tenang, melihat realitas dengan jelas tanpa dikendalikan rasa takut atau penolakan. Kesadaran adalah kekuatan. Ketika Anda bertindak dengan kejelasan, bukan ketidakpastian, Anda membuat keputusan yang lebih baik, melindungi hati Anda, dan menjalani hubungan dengan kekuatan serta kepercayaan diri.